Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pasti dalam keadaan sehat. Ibu harap kalian tetap semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu anak-anak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 kelas 6. Nah, kita mulai pelajaran kita ya anak-anak. Manfaat tumbuhan. Manusia itu sangat bergantung terhadap lingkungannya. Bukan cuma manusia saja yang bergantung terhadap lingkungannya, hewan juga sangat bergantung terhadap tumbuhan. Oke, jadi kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja manfaat tumbuhan maupun hewan itu bagi kita. Pasti banyak banget anak-anak. Kalian pasti sering mendengar nasihat-nasihat untuk menjaga dan melestarikan bumi dan seluruh isinya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Tumbuhan dapat menopang kehidupan makhluk hidup lainnya, baik itu manusia atau hewan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia, salah satunya itu sebagai sumber kehidupan bagi manusia maupun hewan. Tahukah kamu apa lagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Salah satu yang dihasilkan tumbuhan itu adalah oksigen anak-anak. Oksigen itu rumusnya O2. Tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan merupakan komponen dari kerak bumi. Karena oksigen sangat diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Tidak ada oksigen, mustahil manusia itu bisa hidup. Selain dari tumbuhan, terdapat bagian-bagian lain yang sangat bermanfaat, seperti buahnya, dari akarnya, atau batang yang bisa menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Nah, sekarang kita bahas beberapa manfaat lain dari tumbuhan. Nah, di sini anak-anak, manfaat tumbuhan itu sebagai bahan makanan. Kita tahu sendiri sebagai bahan makanan, sayur mayur itu kita olah menjadi bahan makanan. Sebagai bahan obat-obatan, banyak ya anak-anak obat-obatan tradisional. Contoh kecilnya ibu buat di sini jahe, bisa untuk mengobati masuk angin. Jadi banyak tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan obat-obatan. Sebagai bahan baku industri. Nah, ini kayu, itu kan dari tumbuhan anak-anak. Untuk membuat apa? Kursi, meja, lemari, kusen pintu, dimanfaatkan dari mana? Dari tumbuhan. Yang berikutnya sebagai pewarna alami. Ya, di sini ada ibu buat gambarnya. Sebagai pewarna alami maksudnya itu kalau kita inginkan warna kuning, itu bisa kita ambil dari kunyit. Kalau kita ingin warna orange, bisa kita ambil dari wortel. Kalau kita ingin warna hijau, kita bisa ambil dari suji. Kalau kita ingin warna merah, kita bisa ambil dari buah bit ya anak-anak. Kenal kan dengan buah bit? Terus kalau kita inginkan warna coklat, bisa kita ambil dari gula aren. Jadi dari tumbuhan itu dipakai sebagai bahan pewarna alami. Sebagai bahan pewangi, dari tumbuhan juga ya anak-anak, minyak atsiri itu dari tumbuhan, sangat terkenal di Indonesia.
Nah, sekarang berikutnya kita bahas manfaat hewan. Yang pertama sebagai bahan makanan. Nah, sebagai makanan banyak ya. Dari gambar yang ibu tampilkan ini, sebagai bahan makanan dari ayam ataupun bebek bisa kita peroleh apanya anak-anak? Telurnya, dagingnya, ya. Itu diolah manusia sebagai bahan makanan. Selain itu apalagi anak-anak? Ada daging ya, ada susu. Dari susu kerbau, susu kambing. Jadi itu adalah bagian-bagian utama yang diambil dari hewan untuk dikonsumsi oleh manusia. Apalagi selain daging, susu maupun telur, ya jeroan ya. Bagian dalam dari hewan itu dikonsumsi manusia juga untuk bahan makanan. Karena apa anak-anak? Daging hewan itu mengandung protein, lemak, dan berbagai nutrisi lainnya yang bagus untuk tubuh kita. Ya, itu manfaat beberapa hewan. Nah, ini sebagai bahan tenaga. Nah, kita bisa lihat gambar ini sebagai bahan tenaga. Petani di sawah itu membajak sawahnya itu menggunakan kerbau. Jadi manfaat hewan itu bisa juga sebagai tenaganya digunakan untuk membajak sawah. Sebagai bahan pakaian. Oke, kita lihat gambarnya sebagai bahan pakaian. Oh, bisa ya Ibu dari hewan untuk sebagai bahan pakaian? Bisa anak-anak. Contohnya apa? Bulu domba ya. Bulu domba dipintal bisa menjadi kain wol. Ya. Kemudian ada lagi selain dari bulu domba, ulat sutra, serat kepompongnya itu bisa diolah menjadi benang, dipintal menjadi benang ya. Jadi dari hewan juga bisa sebagai bahan pakaian. Yang berikutnya sebagai bahan obat-obatan. Sebagai bahan obat-obatan, contoh kecilnya Ibu buat di sini cula badak. Jadi para ilmuwan itu menggunakan cula badak itu sebagai bahan obat-obatan. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita anak-anak. Kita berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Tentu menyenangkan bukan? Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan salam sehat.